Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, Rektor Provinsi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang saya hormati. Pada kali ini saya ingin menayangkan hasil rekaman dari kegiatan bedah modul, khususnya adalah yang terkait dengan bedah modul untuk kepala madrasah. Jadi meliputi tiga, mohon maaf. Yang pertama adalah supervisi akademik, kemudian supervisi manajerial, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Nah, dari tiga aspek ini, masing-masing kelompok setelah membuat bedah modul, kemudian dipajangkan, dan setelah dipajangkan, masing-masing setiap kelompok mempresentasikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat hasil dari presentasinya. Ada beberapa aspek yang mungkin di situ kurang, yang masih harus ditambah. Tinggal kita pelajari dalam rangka sebagai bekal untuk mempersiapkan nanti pada saat ketika kita melatih di fasilitator tingkat daerah atau disebut dengan Pasda. Namun sebelumnya tidak salah kalau kemudian Bapak Ibu untuk senantiasa dalam rangka berbagi, jangan lupa subscribe-nya. Mari coba kita ikuti tayangan berikut ini. Refleksinya perlu ditambahkan, apa langkah dalam merencanakan anggaran kesini, Pak. Dan juga apa yang Anda lakukan untuk menindaklanjuti kegiatan. Saya coba dulu, Pak. Oke, berikutnya refleksinya perlu ditambahkan, tindakan apa yang saudara lakukan untuk mengetahui, untuk memahami modul. Tindak lanjutnya dijadikan dasar analisis konteks dan rencana kegiatan dalam KTSB. Jadi sebenarnya hasil daripada supervisi manajerial itu menjadi poin yang penting untuk sebagai bagian analisis konteks yang kemudian nanti akan terbawa pada penyusunan program dan juga berkaitan dengan KTSB-nya. Tindak lanjut, perlu adanya diseminasi, Pak, in kepada komite dan tim pengembang madrasah. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini kan tidak dicantumkan madrasah itu setelah mendapatkan pelatihan ini mau apa, maka perlu ditambahkan kegiatan yaitu bagaimana mendiseminasikan ini kepada komite dan juga kepada tim pengembang. Nyusun laporan itu memperhatikan kalimat yang efektif. Kegiatan induannya di situ perlu ditambahkan analisis hasilnya. Dan alhamdulillah ini dapat kunjungan 4 orang, Pak. Dapat kunjungan 4 orang, yang satu mengatakan mantap, yang satu mengatakan good, yang satu mengatakan oke, yang satu mengatakan baik. Gak tahu ini betul apa enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang memberikan masukan dari kelompok lain, dipersilakan. Fikria, 3 Ibu Nurlaila, 4 Diana Sulasi, 5 Ibu Siti Mariana, Gideon, 6 Ibu Elvianti, Siti Maria, Elvianti, 7 Julianti, dan saya Roman Priano. Adapun model yang kami bedah adalah supervisi akademik. Dalam presentasi ini kami bagi tugas. Modal itu kami preteli masing-masing ya per bab itu. Maka nanti cara penyampaiannya pun bertanggung jawab siapa yang mengerjakan itu, maka bertanggung jawab untuk menjelaskannya. Yang pertama ya bab 1 Ibu Mariam Mercedes, kami persilakan. Siapa, Pak? Mariam Mercedes. Terima kasih Bapak Ibu. Ada 2 pembanding pada hari ini. Yang pertama kami kritisi dari daftar isi. Dari daftar isi Bapak Ibu, dari awal daftar isi kalau Bapak Ibu lihat ke halaman itu tidak sesuai hampir secara keseluruhan. Oleh sebab itu kritisi kami untuk daftar isi harus menyesuaikan daftar isinya, nomornya dengan halaman yang ada. Kemudian di halaman 5 alinea kedua
di situ ada ditulis tentang kerja kepala. Yang pertama adalah proses, pelaksanaan, kemudian baru tindak lanjut. Maka itu kami perbaiki, bukan proses, tapi perencanaan, pelaksanaan, dan di tengahnya kami tambah evaluasi, baru tindak lanjut. Itu di halaman 5 alinea kedua. Karena di alinea berikutnya sudah ada perencanaan, ada pelaksanaan untuk mensinkronkan saja. Kemudian di B untuk target kompetensi, di situ targetnya hanya ada 3. Kami menambahkannya adalah di antara pelaksanaan dan tindak lanjut ada pelaksanaan evaluasi. Itu saja untuk saya, akan dilanjutkan oleh Bu Jum. Oh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia dan yang saya banggakan. Di sini kami hanya ada masukan dan ini modul sasaran ya. Sasaran di E halaman 7 Bapak Ibu bisa dibuka. Di situ hanya tertulis modul itu N dan fasilitator provinsi serta kabupaten atau kota. Yang kedua kepala madrasah. Yang ketiga ketua KKM kabupaten ataupun kota. Jadi kami revisi, tadi saya tambahkan sasarannya adalah N, fasilitator provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kedua Pokjawas, Pokja pengawas Bapak Ibu. Kita ini pengawas malah disingkirkan, ya, dieliminasi dan tidak termasuk sasaran modul, sehingga kami masukkan ke nomor 2 yaitu Pokja pengawas. Terus yang ketiga kepala madrasah, yang keempat ketua KKM kabupaten maupun kota. Ini saya tadi sudah konsultasi dengan Pak Didin, kok kita Pokja pengawas malah tidak ada di situ. Sementara yang bikin juga ada Bapak pengawasnya Pak Didin ya, yang bikin modul ini. Oh kepala, oh pantesan kita disingkirkan. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin nanti dilanjutkan dengan Ibu Diana. Monggo Ibu Diana silakan. Udah sana. Nah apa? Siapa punya ada di? Udahlah situ 2 lagu. Yang mau tampil siap-siap. Ya baik. Assalamualaikum. Saya di sini kebagian dari mengkritisi tentang materi dan pengorganisasian pembelajaran. Di dalam materi itu ada 3 subbagiannya: ruang lingkup materi, organisasi pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Jadi sebenarnya saya ini sama seperti Bapak yang tadi tentang konsistensi pemakaian kata atau pemakaian untuk penyebutan dalam audiens. Di situ ada banyak penyebutan audiensnya dengan peserta diklat. Tapi ada satu nyelipnya itu dengan penyebutan peserta pelatihan. Walaupun memang tujuannya sama, tapi mungkin konsistensinya ya Bapak mana ya? Konsistensinya. Jangan cari Pak Ajar, hidup Pak Ajar. Udah, demikian aja saya kira, karena ini aja bagian saya akan dilanjutkan dengan Ibu. Silakan. Kami yang kadang kadang ada si Bu ini aja tadi sendiri hilang pula. Pak Muni, saya kan foto ya. Saya foto dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian daripada supervisi. Setelah saya melihat daripada bab tentang supervisi, di situ saya menemukan kekurangan daripada instrumen-instrumen yang diberikan. Setelah saya merevisi dari instrumen tersebut, instrumen itu tidak secara runut. Sekiranya tidak runut,
Seperti contohnya, pokoknya seperti apersepsi. Apersepsi itu seharusnya yang utama. Ini apersepsi itu adalah bagian yang ketiga dan yang keempat. RPP dulu, kemudian apersepsi. Nah, itu yang saya temukan. Kemudian ada beberapa lagi instrumen-instrumennya itu yang sulit di penataan dari skornya Pak atau urutan dari supervisi itu yang belum berurutan. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengkritisi Pak yang instrumen yang digunakan di dalam modul tersebut Pak ya. Instrumennya yang ada di modul adalah instrumen pada saat masih draft dulu Pak. Salah satu yang disebutkan di situ adalah perlu menggunakan RPP berdasarkan keputusan Dirjen Penris nomor 5164. Sementara yang ada di juknis terbaru Pak 6334, 6335 dan 6336 itu merujuk kepada di poin 1 itu adalah guru menyusun perencanaan yang dapat mengantarkan proses pembelajaran yang efektif berbasis keunggulan madrasah. Mungkin juknis ini lebih lebih efektif. Kalau yang di dalam modul itu masih menggunakan yang draft yang lalu Pak. Terima kasih, mungkin itu aja. Ibu sambungannya. Baik Bapak dan Ibu, saya menyambung dari kawan-kawan tadi. Secara teknis tulisan ada beberapa hal yang perlu yang dapat kami temui dan perlu kita perbaiki sedikit. Salah satunya mungkin kalimat yang kata-katanya yang dari bahasa asing. Kalau di dalam penulisannya mungkin bisa kita jadikan pakai kalimat miring sebagai tanda dari kalimat kata yang berbeda. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selain itu pada instrumen, pada penguatan karakter religius yang saya sebutkan tadi, kemudian kegiatan pembelajaran di alinea kedua halaman 18 juga terdapat kalimat-kalimat yang kurang pas, yang tertulis madrasah tertulis seperti itu. Kadang-kadang ada yang kalimatnya bagi-bagi, kemudian seharusnya bagi saja. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Itu salah satu dari teman-teman kami selain dari instrumen yang masih memakai juknis yang ada di draft, yang seharusnya memakai juknis yang sudah melalui SK Dirjen Penris yang sudah disebutkan oleh kawan-kawan kita tadi. Nah, terima kasih. Baik, giliran saya bagian penutup. Yang pertama, daftar pustaka. Saran saya dimasuk masalah supervisi akademik ini KMA masuk. Tapi juknis kan ada itu tentang supervisi pembelajaran. Iya. Sama yang kedua tentang LK, lembaran kerja. Sarannya ini ada yang di sini mata pelajaran garis miring KD, maunya tambah CP karena ke depan kita kurikulum merdeka. Kemudian masalah instrumen juga begitu, instrumen perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Ini kayaknya masih 2013. Jadi tolong dirancang juga instrumen yang berbasis kurikulum merdeka. Demikian aja Bapak dari presentasi kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Karena kebetulan kita ini sama, Bu Mariam sama Pak Omen, bukan berarti kita mau mengkritisi yang apa, tapi untuk menyempurnakan sekarang kita sama-sama supervisi akademik. Di dalam bab 1 itu kan ada latar belakang Pak ya. Di bab 1 itu kan ada latar belakang. Seyogianya di bab 1 itu kan harusnya ditemukan rujukan regulasi. Di tempat kita itu
di bab kita itu tidak ada regulasinya, dasar hukumnya. Biasanya kan kalau di latar belakang supaya lebih kuat latar belakang itu ada rujukannya. Jadi ada penambahan di situ tentang latar belakang. Ya, kemudian di situ juga di bab 1 itu tentang target kompetensi itu sasarannya kan di situ guru dan etik. Sebenarnya kalau supervisi akademik itu hanya guru saja. Dari tim kami gitu ya tadi ya. Kemudian lagi kemudian penulisannya, Bapak, itu kalau diperhatikan Pak ribut kalau orang nih Pak. Gini lagi. Kemudian di dalam bab 1 itu, ini kan tambahan sama-sama kita. Mungkin kelebihan kekurangan kami ada di kelebihan di Ibu gitu ya. Saya udah cukup berlebih Pak. Oh, kalau Ibu memang cukup berlebih ya dalam hal timbangan mungkin. Jadi kemudian perlu macamnya penambahan mata konsep. Di situ di bab 1 kita itu tidak ada mata konsep. Karena kan kita membuat modul yang setahu kami, modul yang sempurna itu kalau kita ada universitas terbuka, itulah modul itu sebenarnya gurunya gitu ya. Jadi kalau boleh mengacu ke situ, kalau orang baca modul yang ngerti alurnya itu. Alurnya itu mana? Di peta konsep. Jadi tolong ditambahkan untuk membuatkan peta konsep di dalam bab 1 itu, dalam modul itu. Maaf Pak, ini ya. Bukan sama kami kan, menambah itu. Oh, apa kan? Iya, artinya kita sama-sama nambah ini ya. Ini kesannya kayak kami ya. Iya, artinya kita sama-sama ya, sama-sama. Satu rumah jangan jadi, ribut. Untuk lebih sempurna pula Pak ya. Kemudian penulisan itu Pak, Bu, kita sama-sama ini ya. Banyak yang di situ bahasa-bahasa yang tidak sempurna, ya, tidak sesuai dengan EYD sebenarnya. Cuma nanti kalau dibuka banyak juga itu kayak yang Bapak tadi sampaikan, itu macamnya harus ada kesempurnaan bahasa. Makanya kita sebenarnya urutannya itu runut dia ya Pak ya. Belum lagi. Oh bukan. Oh iya orang Madura ya. Runtut ya Pak Ibu ya. Jadi itu sebenarnya mungkin yang sama-sama kita cermati, tapi terlalu banyak memang kalau diruntut itu sehingga kira-kira adalah beberapa hal yang harus dikoreksi. Kemudian tadi lagi penulisannya Pak, itu kan ya bab 1 misalnya A, itu tidak tertuliskan pendahuluan itu. Yang bab 2-nya juga nggak diurut gitu. Jadi kan nampak dia bahwa situ ada tidak urutan dia. Jadi nampak kali bahwa itu memang harus kita koreksi. Jadi itu sistematisnya kurang gitu ya. Jadi itu juga masukan dari kami. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua ya. Berarti untuk kelompok berapa? Kelompok 2, 4 sama satu lagi akademik siapa? 5 gitu. Saya rasa demikian aja dulu Pak, masukan dari kami. Satu lagi Pak? Udah, belakang udah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang yang perlu ditambahkan. Ini saya ingat saya aja Pak ya. Yang pertama, setelah ada target kompetisi, kemudian ada indikator, ada yang perlu ditambahkan yaitu tujuan pembelajaran. Karena pasti setiap modul memasukkan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada semacam revisi di beberapa redaksi. Misalnya kata-kata secara kolaborasi itu kan salah ya? Karena itu kata sifat ya secara kolaboratif. Tulisan-tulisan seperti mengeksplor, misalnya mengeksplorasi gitu ya. Kemudian ada beberapa bagian di di pelaksanaan pembelajaran. Contoh misalnya di prinsip penilaian. Nampaknya kita perlu memasukkan prinsip HOTS ya, meskipun dalam supervisi akademik, karena bagaimanapun kalau kita sudah memberikan dasar bahwa dimanapun harus HOT, mestinya di kita pun ada HOTS-nya gitu. Karena semua bermuara kepada pemikiran tingkat tinggi. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi tambahan di kelompok
Pak Temi untuk supervisi akademik. Di halaman 20 dan 21 saya menemukan sebuah langkah yang bagi saya agak membingungkan. Di halaman 20 ditulis A, kegiatan 1 melaksanakan supervisi akademik di madrasah. Kemudian di bagian B-nya di halaman 21 di situ tertulis tidak akan melaksanakan supervisi akademik. B-nya kegiatan 2 melaksanakan monitoring supervisi akademik. Saya agak bingung. Di sini ditulisannya kegiatan berikutnya kepala madrasah melakukan monitoring kegiatan supervisi akademik yang telah dilakukannya dengan cara mengamati hal-hal yang penting untuk ditandai untuk ditindaklanjuti oleh kepala madrasah sebagai bahan perbaikan dan seterusnya. Saya membayangkan seolah-olah kepala sekolah itu melakukan supervisi akademik, tapi dia pula yang melakukan monitoring supervisi akademik. Ini agak membingungkan bagi saya. Mungkin nanti ada penjelasan. Ada di halaman 20 dan 21. Itu tambahannya. Terima kasih. Karena beberapa waktu yang lalu kami pernah kedatangan teman-teman di suara dari Puspika Jakarta. Jadi memang benar Ibu di PMA nomor 19 tahun 2020 itu memakai kata nikah tidak lagi, tapi dengan kata pelatihan. Itu saja informasinya. Diterima, masukan diterima. Ya, ada PMA-nya, jadi informasi bersamaan kan katanya. Jadi kata nikah itu tidak lagi dipakai, tapi dipakai kata pelatihan. Gitu aja informasinya. Tidak tambahan. Terima kasih. Sama-sama. Mari kita doakan semoga yang menyusun modul memperoleh pahala dari Allah. Meskipun begitu, ya patut kita kritisi karena ternyata banyak aspek yang harus kita konser ulang agar modul ini lebih sempurna. Yang pertama pada aspek daftar isi. Jadi di daftar isi itu belum ada tulisan bab, tapi langsung pada misalnya pendahuluan, ya. Jadi itu idealnya harus ada tulisan bab atau kalau modul ada pertemuan satu apa seperti itu. Yang kedua belum mencantumkan dasar hukum. Jadi misalnya kita berbicara tentang kewirausahaan, regulasinya mana belum dicantumkan pada pendahuluan. Kemudian juga tujuan, ya tujuan sebagai rujukan itu belum ada. Kemudian sasarannya, kemudian ruang lingkup materi. Jadi di pendahuluan itu banyak sekali kita temukan kalimat-kalimat yang bahasanya rancu, belibet gitu Pak. Kata orang Sunda mah Pabaliut. Pabaliut. Pabaliut ya, Pabaliut. Jadi maksudnya muter-muter gitu Pak. Mungkin kalau istilah Pak Saud ya kata Pak Romen yang nyusun itu harus belajar ke Jamrut. Mungkin harus kursus merangkai kata. Ya, benar seperti itu. Ya. Kemudian di sini banyak sekali poin-poin saya kira yang perlu diletak ulang Pak. Kalau kita baca banyak sekali di setiap paragraf itu banyak kita temukan kalimat yang tidak ideal. Jadi kalau kita cermati semakin dalam, kayak kita mengupas bawang merah Pak. Semakin mengupas semakin pedih di mata. Terima kasih. Tapi tetap diapresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lanjutannya? Ya. Langsung Pak. Langsung. Aduh. Terima kasih untuk yang kesekian kali. Kalau saya atau kami kelompok kami mengembalikan saja ke Pak Narsum Pak Didin di awal tadi sudah mengatakan bahwa kewirausahaan itu bukanlah yang bersifat finansial. Bahkan tadi sudah dijelaskan juga ya ada yang salah penyebutan, tidak perlu off the record saja. Intinya begini, sebelum kita membahas kegiatan pembelajaran tentang kewirausahaan, kita buka landasan teori dulu. Di sini saya mengambil dari buku Suyanto dan Abbas mengatakan bahwa dalam lembaga pendidikan itu
dua pengertian kewirausahaan yang bersifat finansial dan non finansial. Nah, utamanya adalah bagaimana kepala madrasah berinovasi menciptakan suatu yang bisa diunggulkan di masyarakat sehingga madrasah tersebut memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Contoh, di suatu daerah ada satu madrasah, kepala madrasahnya berinovasi bahwa hampir 75% siswa madrasah tersebut tahfiz dan habislah. Nah, itu nilai jualnya di masyarakat cukup tinggi. Pasti orang tua menginginkan anaknya masuk di sana karena orang tua mana yang tidak suka kalau anaknya jadi habis dan habis. Walaupun bayar tinggi. Iya, itu kata kuncinya. Jadi bukan hanya melulu ke finansial, menciptakan koperasi, menciptakan kantin sehingga untuk pos-pos keuangan. Yang diutamakan dalam kewirausahaan yang itu tadi, bahwa bagaimana kepala madrasah menciptakan inovasi pembelajaran untuk menunjang nilai jual madrasah itu menjadi tinggi. Contoh hal lagi misalnya ada kelas khusus IT, ada kelas khusus bahasa Inggris di mana gurunya bahasa pengantar yang utama adalah bahasa Inggris. Jadi inovasi-inovasi seperti itu yang diharapkan di dalam kewirausahaan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan catatan ini. Sip katanya. Dan ini mantap, dan itu apa? Mantap. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang telah memberikan plus. Nah, ini ada lagi di bagian halaman 12A, 12B dan 12C ini sudah ada catatannya. Ada pengulangan kalimat di dalam bahasa Indonesia itu kalau bisa dihindari, gitu kan. Jadi ini yang sebatas estetika ya, estetika penulisan ya. Jadi mungkin itu saja Kang Didin, terima kasih atas bimbingannya, juga kepada Bapak Ibu yang lain atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tambahan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit mengenai ruang lingkup materi yang terdapat pada kewirausahaan pada halaman 15. Di sana terkesan terlalu sempit. Jadi di sana dikatakan pada poin A bahwa pengembangan jiwa kewirausahaan dalam hal menganalisis konsep karakteristik kewirausahaan dan praktik baik KW. Saya kira ini terlalu sempit. Seharusnya di sana lebih dijabarkan lagi mengenai jiwa kewirausahaan itu, sehingga tidak ada persepsi yang salah di kepala madrasah seperti yang terjadi pada saat ini, bahwa seakan-akan kewirausahaan itu kaitannya hanya dengan masalah sesuatu yang mendapatkan finansial. Padahal lebih penting adalah jiwa wirausahaannya, jiwa kemandiriannya, jiwa uletnya, tanggung jawabnya, pantang menyerah, tidak takut gagal, berani mencoba, berani tampil beda. Saya kira itu hal yang penting dimiliki oleh kepala madrasah, sehingga kepala madrasah memiliki daya kreativitas dan inovasi untuk fokus kepada menyelesaikan masalah-masalah di madrasah dalam rangka optimalisasi pemberdayaan madrasah menuju madrasah yang lebih baik. Saya kira penting jiwanya, bukan masalah yang sifatnya hanya terbatas kepada finansial. Sebab tadi seperti dikatakan bahwa kewirausahaan itu bukan semata-mata nilainya uang. Kemudian pada yang poin B-nya, pengembangan program kewirausahaan dalam hal optimalisasi teknologi jejaring online dan ekonomi kreatif. Saya kira ini juga harus dibalik. Jadi bukan kewirausahaan itu nanti menunjang teknologi, tetapi teknologi online itu menunjang terhadap pemberdayaan madrasah atau kewirausahaan madrasah. Balik. Di era komunikasi yang sekarang mungkin akan lebih tepat bagaimana madrasah itu memanfaatkan teknologi informasi. Karena dengan pemanfaatan teknologi informasi, madrasah tidak akan kesulitan lagi mungkin mendapatkan
sumber dana, ya karena kepiawaian yang memantau sumber-sumber pembiayaan, apakah dana CSR ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian juga masalah siswa juga dengan pemanfaatan teknologi informasi tanpa batas waktu dan tempat, saya kira akan lebih mudah diakses kapan saja, di mana saja. Ya. Apalagi untuk madrasah-madrasah yang boarding itu tidak akan kesulitan mendapatkan siswa. Kemudian yang selanjutnya di sini hanya terbatas dikatakan ekonomi kreatif. Nah ini kembali terlalu dangkal kalau hanya diorientasikan kepada ekonomi kreatif. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana menggunakan communication channel dalam arti apakah itu YouTube, Instagram, ataupun Facebook dan lain sebagainya, sehingga nanti masyarakat luas bisa dapat mengakses dengan mudah. Saya kira perlu ditambahkan pada poin ruang materi sehingga menjadi lebih luas dan tidak bias mengenai pengertian kewirausahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pengawas. Memang itulah konsep kewirausahaan Pak, meningkatkan nilai. Termasuk tadi ekonomi kreatif itu bisa kreatif, bisa bagus, bisa meningkat manakala dikelola dengan kewirausahaan yang baik. Jiwa-jiwanya yang penting. Bu Reni yang mau nambah, sudah kelompok itu Pak ya? Sudah. Tinggal menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar sudah dipaparkan oleh kelompok yang kelima, saya hanya penambahan saja. Yang pertama pada cover. Di cover tersebut ada 2 orang perempuan guru, ada 1 laki-laki siswa. Di dalam basis gender itu tidak dibolehkan, dianjurkan kalau memang gurunya ada 2 perempuan laki-laki. Kalau memang muridnya hanya cuma 1 laki-laki, maka perlu ada perempuan 1 muridnya. Itu berkeadilannya, itu berbasis gender. Kemudian juga logo Kemenang, jangan lupa, jangan sampai produk ini adalah hasil dari Kemenang tetapi logonya sendiri tidak dipakai. Apakah tidak pede gitu dengan Kemenang, itu harus pede. Kemudian yang kedua adalah dalam latar belakang di sini karena kita Kemenang juga berbasis rahmatan lil alamin, tidak mencantumkan regulasi apalagi tentang dalil naklinya. Karena itu nanti akan menjadi pemantik buat kepala madrasah menggali kemampuan kepala madrasah bagaimana penguatan dalil nakli tentang kewirausahaan yang bisa mereka pahami dan mereka bisa kait-kaitkan. Itu juga termasuk rahmatan lil alaminnya. Gitu ya. Kemudian di dalam target kompetensi di sini ada 1 yang kurang, yaitu pemahaman konsep. Harusnya pemahaman konsep itu di awal agar mereka paham tentang masalah bagaimana di kewirausahaan yang dimaksud di dalam madrasah. Itu yang pertama. Yang kedua baru tadi pemberian kemampuan, tangguhannya, motivasinya dan lain sebagainya. Setelah punya modal pengetahuan pemahaman konsep, punya modal tentang masalah pengembangan jiwa kewirausahaannya, baru dia nanti mampu menganalisis dengan analisis SWOT-nya. Apa peluang, tantangan dan kesempatan yang bisa diambil dari tadi? Apakah dari IT nanti wirausahanya? Apakah nanti model tahfidz di wirausahanya? Atau memang market dalam masalah keuangan juga bisa? Karena kewirausahaan di madrasah itu bisa juga potensi untuk mensejahterakan warga madrasah, gitu. Bukan hanya meningkatkan, tapi tujuan yang paling utama adalah ada capaian SKL kalau dalam kurikulum 2013. Apapun yang dilakukan dalam kewirausahaan, inti utamanya merujuk kepada SKL, pencapaian prestasi siswa. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah ini masuk pada target, masuk pada indikator pencapaian tujuan. Ada sasaran dulu, di mana sasaran tadi benar. Modul itu pasti akan dipakai oleh pengawas, tapi satu lagi oleh tim penjamin mutu. Karena ketika melaksanakan kewirausahaan, kepala sekolah itu banyaknya ngontrol. Yang bekerja itu adalah tim penjamin mutu. Maka bikin teamwork organisasi yang bagus agar kewirausahaan ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya indikator capaian. Dalam indikator capaian ini kita harus benar-benar cek juga terhadap IASP apa keinginan di dalam kewirausahaannya, termasuk tambahan nomor kelimanya. Meningkatkan kesejahteraan warga madrasah, itu belum ada di dalam poin indikator pencapaian tujuan. Kemudian yang ruang lingkup materinya, di dalam ruang lingkup materi karena kami menambah di sini ada mengkaji dan ada monitoring dan pelaporan, maka perlu ada kemampuan seorang kepala sekolah dalam menyusun instrumen monitoring dan pelaporan dari kegiatan kewirausahaan oleh tim penjamin mutu.
Kalau mereka tidak punya instrumennya, apa yang diukur? Apakah berhasil atau tidak? Berapa jangka waktu? Apakah sudah tepat sasaran, tepat waktu atau tidak? Bagaimana laporannya dan lain sebagainya? Itu harus ada modalnya. Sehingga di dalam ruang lingkupnya ada materi tentang menyusun instrumen dan evaluasi pelaporan. Maka kalau ruang lingkup materi ini bertambah satu, pasti akan berpengaruh terhadap organisasi pembelajaran. Dari mulai in-on-in-nya tadi, kalau memang baru hanya 10 JP yang dibolehkan di dalam modul itu, maka nanti yang 4 dipakai untuk materi yang pertama, yang 4 lagi dipakai untuk materi intinya, tadi penguasaan ini, nanti yang 2-nya lagi untuk penyusunan instrumen. Gitu. Jadi tetap tidak dirubah-rubah. Mungkin itu yang disampaikan untuk masalah kewirausahaan. Dan yang berkunjung ke sini cuma sedikit kepada ibu. Tetapi semuanya baik, bahkan ada kata afdol. Jadi dengan kata-kata yang di sana baik, di sini cukup dengan kata afdol itu sudah sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Leni. Kita kasih aplaus untuk semua kelompok buat Ibu. Ya, terima kasih. Mana nih? Oh ya. Makasih Junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau ditinjau dari sisi kewirausahaan ini, kepala sekolah yang paling hebat kewirausahaan. Membangga koperasi itu kebersihan, tapi koperasi didesain. Kok koperasi ini RAT-nya tiap tahun hanya dapat 25.000 gitu Pak. Dalam setahun. Nah, bagaimana kepala madrasah misalkan memanfaatkan dana-dana CSR yang banyak? Bagaimana kerjasama dengan dinas koperasi? Dulu saya pernah ada bantuan dari dinas koperasi 100 juta, tapi kembali 3 tahun tanpa bunga. Oleh teman koperasi yang 100 juta bisa dikelola sampai 3 tahun, dan alhamdulillah kita misalkan dengan CSR-nya mandiri dapat sampai hampir 800 juta Pak. Jadi guru-guru itu nggak usah minjem ke bank, itu dikelola. Ada setara atau lebih rendah misalkan operasionalnya dari bank dan lain sebagainya. Itu bisa disebut kewirausahaan. Cuma kadang-kadang kita checklist, ada koperasi, checklist, ada kantin, checklist. Itu yang membuat salah, itu segala macam. Termasuk bagaimana pengelolaan kantin, itu pun kewirausahaan. Cuma kantin dikelola dengan baik, dia bisa maju dan berkembang dan lain sebagainya, berimbas kepada semuanya. Dan juga mohon maaf kepada Ibu, kesejahteraan itu kadang-kadang teman-teman guru menganggap kesejahteraan itu adalah uang. Itu yang salah. Salah satunya uang. Tapi bagaimana misalkan guru memiliki banyak buku referen, buku pelajarannya, sarana dan lain sebagainya, infokus ada dan lain sebagainya, nambah dan sebagainya, itu disebut dengan kesejahteraan. Artinya pada waktu kita mau mengajar, semua fasilitas yang kita butuhkan ada, itu kesejahteraan. Yang kedua, kenyamanan di madrasah. Yang ketiga, kondusivitas dan lain sebagainya. Karena madrasah yang tidak kondusif sulit untuk maju dan berkembang. Apalagi satu madrasah ada 4-5 golongan yang selalu berperang. Itu nggak tuntas-tuntas Pak. Karena tidak menutup kemungkinan di sekolah, di madrasah itu persaingan yang tidak sehat itu muncul. Kadang berebut ngajar di kelas akhir. Kenapa berebut? Bukan ingin menjadikan siswa, tapi kalau kelas akhir bulan April sudah libur ngajarnya dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, tetap tugas-tugas yang tadi ke ketua kelas yang di LK-nya nanti dikirim ke saya. Nanti saya insya Allah satu ke panitia dan satu saya kirim ke tim-tim penyusun modul. Nah, supaya nanti masukan dari Bapak dan Ibu, diskusi dari Bapak dan Ibu itu bermanfaat. Selanjutnya saya dan tim Bu Yeti, kalau saya kan terakhir narasumber pada hari ini, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan lain sebagainya. Biasa dalam pergaulan seperti ini ada hal kita niatnya bercanda, tapi Bapak dan Ibu ada yang tersinggung. Mudah-mudahan tidak ada. Dan selanjutnya mudah-mudahan silaturahmi kita terus terjalin, komunikasi dan lain sebagainya untuk mengembangkan, menguatkan pengawas kepada Ibu. Karena memang pengawas ini adalah panditanya guru, gitu kan ya. Guru yang baik jadi kepala madrasah yang baik jadi pengawas, atau guru yang baik jadi pengawas dan lain sebagainya. Makanya pengawas itu adalah kumpulan orang-orang yang memang luar biasa. Dan mudah-mudahan tadi masalah kita adalah guru dan kepala madrasah berkualitas karena pengawasnya berkualitas.
Dan itu mudah-mudahan akan menjadi motivasi, akan menjadi semangat bagi kita untuk terus menggali dan belajar. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.